Tahukah kamu bahwa di balik keindahan surat Al-Fatihah, tersembunyi rahasia ruh yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya? Rasulullah meriwayatkan dalam hadis Qudsi, "Aku turunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, 3 bagiku, 1 antara aku dan engkau, dan 3 lagi untukmu." 3 ayat baginya. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanir Rahim. 3. Maliki Yaumiddin. Ketiganya adalah pujian murni, pembuka gerbang langit, dan duduknya pun suci. Ayat pertama menyatu di ubun-ubun, menjadi ruh kodim, tempat bertemunya hamba dengan cahaya asalnya, cakra mahkota. Ayat kedua bersemayam di antara 2 alis, menjadi ruh rahmatan lil alamin, cakra ajna, pusat visi ilahiyah, dan kasyaf. Ayat ketiga duduk di tenggorokan, menjadi ruh rabbani, tempat mengalirnya sabda dan kejujuran jiwa, cakra visuddha. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah titik perjanjian satu, antara hamba dan Tuhannya. Duduknya di tengah dada, menjadi ruh idofi, pusat cinta dan penghambaan sejati, cakra jantung. 3 ayat untukmu sebagai hamba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan setiap ayat itu tertanam dalam tubuhmu sebagai lapisan ruh. Ayat kelima duduk di pusat, solar plexus, menjadi Ruhul Kudus, cahaya pembeda antara kebenaran dan kesesatan. Ayat keenam duduk antara pusat dan kelamin, menjadi ruh ruhani, penjaga hawa nafsu dan kesucian batin. Ayat ketujuh tertanam di tulang ekor, menjadi ruh nabati, ruh kehidupan dasar, sumber kekuatan fisik, dan akar kesadaran. Maka ketahuilah, membaca Al-Fatihah bukan hanya membuka kitab suci, tetapi membuka 7 pintu dalam dirimu sendiri, dari mahkota ke bumi, dari Allah, kembali kepada Allah. Ada 3 keyakinan yang harus teman-teman miliki di hati agar hidup kita tenang dan bahagia. Yang pertama, tidak ada yang paling sayang kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ada kehidupan dunia yang menyusahkan kita, kita tidak akan gelisah berlebihan karena kita yakin Allah mencintai kita. Yang kedua, tidak ada yang paling tahu tentang diriku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling tahu tentang kita dengan diri kita. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Karena Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita ngerasa, mohon maaf ya, ketika kita kehilangan pekerjaan, di mata kita ini nggak baik. Belum tentu justru di mata Allah ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Di mata kita, dia yang kita cintai kemudian pergi meninggalkan kita. Di mata kita ini menyakitkan hati kita, ini menzolimi kita, ini bikin gak karuan hidup kita. Boleh jadi di mata Allah, saat Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu ada kebaikan. Karena kamu gak tahu, kalau kamu melanjutkan perasaan dengan dirinya, akan ada sakit hati yang boleh jadi kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Jadi selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu. Makanya orang yang yakin di hatinya, tidak ada seorang pun yang paling tahu tentangku kecuali Allah. Maka saat dia mendapatkan apapun dalam hidupnya, kebahagiaankah, kesedihankah, nikmatkah, musibahkah, saat mendapatkan, saat kehilangan, semuanya baik. Karena apa? Karena ada Allah bersamanya. Karena dia yakin Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Dan yang ketiga, keyakinannya adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Tuhanmu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ingat ya, Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita.